Untuk acara yang selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus dari Indramayu. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Selesai jam 10. Portugal Maroko. Ini jam berapa, cuy? Saya lah seneng banget jam 10 selesai ini. Iya, amplop bakal kurang insyaallah. Sudah siap semuanya? Akhdiru kulumbakum ya ma'asyara dawil albab hatta ajluwa lakum araisa ma'ani ajalil ahbab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mahsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi adh-dhakirin Allah kathira fi sirri wal jahra, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang kami muliakan, wabil khusus Al-Habib Yahya bin Ubaidillah Al-Haddar, Habib Idrus bin Abdul Qadir Al-Idrus, juga para habaib yang lain, para asatid, wabil khusus sahabat-sahabat kami, Kiai Haji Al-Ustadz Amiruddin Said, juga Al-Ustadz Ahmad Farhan, Al-Ustadz Raudhani, dan juga yang lainnya yang kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur-umur beliau, amin, mensehatkan badannya, meluaskan rizkinya dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita dikumpulkan di satu tempat yang sangat indah. Diizinkan mulut dan hati kita insyaallah menyebut namanya Allah yang agung, menyebut namanya Allah yang mulia, menyebut namanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai segala kebaikan-kebaikan. Kita juga diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebut nama kekasihnya. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita menyebut namanya ada nilai yang sangat istimewa. Bukan cuma diangkat derajat, diampuni dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga insyaallah akan menjadikan timbangan-timbangan kita di akhirat menjadi timbangan yang sangat berat, yang insyaallah kita akan dituntun menuju surganya Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Satu ucapan daripada guru kami yang mulia Imamul Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, yang kita baca bersama-sama agar menambah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di tempat ini, agar semua lisan-lisan kita yang mungkin sebelumnya mengucapkan kata-kata yang kotor malam hari ini terhapus dengan keberkahan mengucapkan kalamnya wali daripada walinya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imamul Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abada, la fi dinih wala fi dunya wala fi ukhrah,
hasya an takhruqan naru qalban fihi mahabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mengucapkan kata-kata mungkin datang daripada nafsu, tetapi kata-kata yang barusan Anda dengar adalah ucapan dari walinya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada nafsu di dalamnya. Begitu juga apa yang antum telah dengar tadi, bacaan Simtud Durar yang diucapkan atau juga ditulis oleh murid beliau, yang pastinya ucapan daripada Sayyiduna Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tanpa adanya nafsu, tanpa adanya keinginan untuk menjadi tenar, tanpa ada keinginan untuk menjadi orang yang akan dikenang. Tidak. Keikhlasan yang ada pada diri beliau, kecintaan yang ada pada diri beliau kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang beliau tulis atau yang diucapkan, insyaallah kemanfaatannya bukan cuma di dalam kehidupan dunia, tapi insyaallah sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat istimewa. Bagaimana tidak, Sayyiduna Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi telah mengucapkan jam'iyatul maulid jam'iyah masyhudah. La syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hadir wa ahlul basair bayarunahu ayanan, wa min alamati hudurih nuzulus sakinah wal waqar wal haibah wal jalal wal 'azama ala ahli al-jam'i. Perkumpulan maulid ini adalah perkumpulan yang disaksikan. Mungkin tidak begitu banyak yang hadir di tempat ini, hanya ribuan lah misalnya. Akan tetapi begitu banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mendengar pujian-pujian Nabi, maka pasti beliau akan turun untuk mendengarkan pujian tersebut. Kenapa? Karena kenikmatan yang tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dunia. Sallu ala Muhammad. La syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hadir, katanya beliau. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Kita ini alhamdulillah di Jakarta mungkin, walaupun saya datang dari Indramayu, begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak mempercayai ini, tetapi kita alhamdulillah dikasih sama Allah hati yang percaya dengan ucapan wali-walinya Allah bahwa ketika maulid dibacakan, insyaallah kanjeng Nabi hadir. Siapa yang dapat melihat? Ahlul basair, mereka-mereka yang sudah dibuka hatinya oleh Allah, hatinya sudah bersih sehingga bisa melihat ruhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita orang cukup dengan alamat saja, tanda saja. Tandanya adalah nuzulus sakinah wal waqar, ada ketenangan buat kita. Tenang. Bagi yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi sama Allah, amin. Yang punya hajat, hajatnya diijabah oleh Allah, amin. Yang punya penyakit, penyakitnya disembuhkan oleh Allah, amin. Yang paling penting, kita-kita yang mungkin di dalam majlis ini belum tercatat menjadi umatnya Nabi Muhammad, malam hari ini insyaallah dicatat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dunia dan sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi telah kita bacakan ucapan guru kami Imamul Habr. Beliau mengatakan, man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abada. Siapa orang yang terbuka di dalam hatinya kecintaan kepada Nabi, maka dia tidak akan rugi selamanya. Agama, dunia, akhirat.
Orang-orang yang berkumpul di tempat ini telah berulang kali membaca salawat sejak duduk di tempat ini sampai akhir nanti. Kita tahu ada beberapa kelompok orang di luar sana yang ibadahnya Masya Allah, akan tetapi mereka tidak ada kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya amal ibadah yang mereka lakukan dan semuanya diterima oleh Allah, memenuhi dunia dan seisinya, dibanding dengan bughudnya mereka kepada Nabi, semuanya tidak ada nilai sama sekali. Akan tetapi guru kami Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir, beliau mengatakan, idza ahabba ar-rajul an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau qasrat a'maluhu lam tadurrah. Itu yang dikatakan oleh beliau. Apabila seseorang cinta kepada Nabi, pastinya cinta kepada Nabi bukanlah hal yang mudah. Kita saat ini jangan mengaku-ngaku cinta kepada Nabi jauh-jauh. Saya yang berbicara di tempat ini seakan-akan mengerti tentang Nabi nol. Apa yang kita lakukan hanyalah kita membaca Simtud-Duror ini yang bermanfaat insya Allah jauh dan jauh tingkatannya di antara dunia dan langit. Sallu ala Muhammad. Maka diusahakan ketika kita duduk di tempat ini membaca Simtud-Duror, perhatikan. Insya Allah dengan memperhatikan, mendengarkan dengan seksama, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa yang dikatakan oleh beliau tadi? Beliau mengatakan kalau orang cinta kepada Nabi, walaupun amalnya sedikit, amalnya remeh, insya Allah tidak berbahaya. Bukan berarti ketika kita hadir maulid lalu kita berani meninggalkan salat subuh. Tidak. Bukan itu. Salat subuh adalah hal yang wajib. Begitu banyak hadis-hadis yang membahas tentang masalah salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, seandainya beliau hadir saat ini pasti akan bergembira, akan tersenyum. Tetapi ketika melihat umatnya yang tadi maulid tertidur lelap, begitu bangun jam 8, pastinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan tidak lagi berbahagia. Bisa jadi benci kepada orang ini. Kalau sudah dibenci sama Kanjeng Nabi, itu adalah masalah yang terbesar. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda diundang ke tempat ini untuk mendengarkan sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya bagaimana diceritakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ibadah hatta tawarramat qadamah, kaki beliau sampai bengkak. Ketika Sayyidatina Aisyah bertanya tentang itu, apa yang dikatakan oleh beliau, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nabimu beribadah di waktu malam sampai bengkak kakinya, sedangkan kita untuk dibangunkan sholat subuh, kita justru menarik itu yang namanya selimut. Na'udzubillahi min. 99 laknat diturunkan oleh Allah kepada orang yang meninggalkan sholat, 1 dibagi untuk Nasrani dan Yahudi. Ucapan Nabi SAW, Allah menurunkan 100 laknat, 1 laknat diberikan untuk siapa? Nasrani dan Yahudi. Sedangkan 99 diberikan untuk orang yang meninggalkan sholat. Hati-hati, berusahalah pada malam hari ini kita menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ketika nanti kita berjalan menuju rumah-rumah kita, ucapkan terus salawat dan salawat sampai kita tertidur. Insya Allah tidur kita akan menjadi tidur yang barokah. Ikuti ajaran daripada ajaran suci Nabi SAW. Mungkin begitu banyak anak-anak didik yang umurnya hanya beberapa belasan saja, mereka ketika tidur mengucapkan Bismikallahumma ahya wa amut, sedangkan orang-orang tuanya kadang lupa
dengan ucapan itu. Memang itu kecil, tetapi sesuatu yang kecil ketika berhubungan dengan Nabi Muhammad, insya Allah akan menjadi besar, menjadi agung, menjadi mulia, karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu yang sedikit saja, yang sedikit itu ada hubungan dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah sedikit itu menjadi sangat besar sekali. Tetapi sebaliknya, sesuatu yang besar, sebesar apapun tetapi tidak ada hubungan dengan Rasulullah, tidak ada nilainya sama sekali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habib sallallahu alaihi wasallam lam yakhib abada, la fi dinih wala fi dunya wala fi ukhra. Insyaallah kita tidak akan rugi, tidak akan rugi dunia kita, akhirat kita, agama kita. Amin. Hasya an tahruqan naru qalban fihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh kata beliau, orang yang di dalam hatinya ada mahabbah kepada kanjeng Nabi akan dibakar oleh api nerakanya Allah. Mudah-mudahan yang hadir dicatat malam hari ini dijauhkan dari nerakanya Allah. Amin. Saudaraku, kita mungkin teringat suatu cerita di mana seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang saat itu beliau lagi membikin roti. Iya, roti dulu itu kan dimasukkan ke dalam tungku yang besar, ya, dari adonan tadinya tuh. Tiba-tiba ketika beliau lagi melakukan itu, ada seseorang yang mengetuk pintu nagih hutang sama beliau. Kebetulan dia adalah Yahudi. Tapi yang namanya jiwa sahabat adalah jiwa dakwah. Ketika ada orang yang nagih hutang sekalipun, beliau tetap mengajak untuk kepada Islam. Akhirnya beliau mengatakan kepada Yahudi tadi, menurut kamu kalau seandainya, apa ini namanya itu kalau untuk mengusap apa namanya, model-model kayak gini itu, serbet itu apa namanya, serbet itu, selampe, sapu tangan, ya sapu tangan. Kalau seandainya sapu tangan ini saya masukkan ke dalam tempat ini atau pembakaran ini, menurut kamu bagaimana? Kata Yahudi tadi, ya pasti terbakar katanya. Ya coba kita lihat nanti. Akhirnya si sapu tangan tadi dimasukkan ke dalam kompor tadi yang menyala itu. Beberapa lama kemudian, menurut kamu bagaimana? Pasti sudah terbakar katanya. Akhirnya dibuka. Ternyata subhanallah sapu tangan tersebut masih utuh, tidak terbakar sama sekali. Sehingga Yahudi tadi merasa aneh, ini sapu tangan model apa? Dibakar kok tidak mempan, dibakar kok tidak terbakar. Lalu dikatakan, ini adalah sapu tangan yang pernah mengusap daripada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Keringat Nabi Muhammad, saudaraku, berbeda dengan keringat-keringat kita. Keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan keringat-keringat kita, karena keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringat yang sangat istimewa, sehingga baunya juga berbeda dengan keringat kita. Baunya begitu harum semerbak. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini kan tempo dulu, memang tempo dulu itu terjadi. Tetapi saat ini pun bagi wali-walinya Allah, mereka bisa merasakan ketika rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di dalam satu majlis, maka akan tercium wangi yang sangat semerbak. Saudaraku, pada suatu saat perempuan-perempuan di daerah Arab dahulu, ini di zaman hidupnya Rasul sallallahu alaihi Muhammad, mereka lagi pamer minyak wangi. Enggak jauh beda tuh. Iya, perempuan-perempuan tempo dulu dengan perempuan
sekarang. Nih, minyak wangi gue nih. Iya, wangi banget. Beberapa tuh perempuan-perempuan yang memamerkan, yang mungkin mereka adalah kelompok orang kaya, sehingga memamerkan daripada minyak wangi yang mereka miliki. Tapi subhanallah, ketika lagi mereka memamerkan itu yang namanya minyak wangi, datang satu sahabat, kebetulan salah satu istrinya lagi kumpul di situ, dan dia sahibul bait. Ketika masuk itu, bau wangi tadi habis, hilang, gak ada apa-apanya, karena bau wanginya laki-laki yang datang tersebut, satu sahabat Nabi. Sehingga perempuan tadi bingung, kamu pakai minyak wangi apa ini? Minyak wangi kalah semuanya nih, gara-gara kamu datang ke tempat ini. Kata beliau, saya tidak pakai minyak wangi apa-apa. Kebetulan saya lagi tadi ketemu sama Rasulullah. Saya mengeluh kepada beliau tentang sakit saya. Akhirnya saya disuruh dibuka bajunya tuh, ya. Kemudian diusap sama kanjeng Nabi SAW, didoakan sama kanjeng Nabi Muhammad. Keringatnya kanjeng Nabi nempel di badan tersebut. Subhanallah, baunya bisa mengalahkan daripada minyak wangi yang mahal saat itu. Sallu ala Muhammad. Bagaimana tidak? Ketika kita mendengar tentang sifat sorga, apa sih sifat sorga itu? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbin bashar. Sorga itu kalau seandainya kita bayangin, gak bakal mungkin terbayang. Iya, ini sorga. Bagaimana dengan Rasulullah? Wa huwa min fawqi ilmin ma qad ra'athu rif'atan fi syu'unihi wa kamala. Kanjeng Nabi SAW itu nggak bisa dibayang-bayangkan. Kita yang ada di tempat ini pengen membayangkan keistimewaan Nabi, nggak bisa. Jauh sudah daripada apa yang menjadi kenyataannya. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar bin Khattab, begitu juga Sayyiduna Ali ketika beliau bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Padahal ini keduanya adalah sahabat. Umar sama Ali ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, apa yang dikatakan oleh beliau? Kalian mengenali Nabi hanyalah bayangan-bayangan saja. Subhanallah. Padahal sahabat melihat bagaimana kanjeng Nabi SAW berjalan, bagaimana kanjeng Nabi SAW duduk, bagaimana kanjeng Nabi beribadah, bagaimana kanjeng Nabi makan, bagaimana kanjeng Nabi terus mereka pandangi. Akan tetapi keistimewaannya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beberapa saja yang ditampakkan kepada para sahabat. Lalu bagaimana dengan orang-orang seperti kita? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah kumpul di tempat-tempat ini? Karena di tempat ini ketika dibacakan Sibtud Durar, walau mungkin bahasanya bahasa Arab kita tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tetapi insya Allah ada nur yang masuk ke dalam hati-hati kita, ke dalam pikiran kita, sehingga insya Allah lidah kita dengan nur tersebut akan dididik untuk menjadi lidah yang baik. Sallu ala Muhammad. Pikiran kita yang selalu ngeras dengan membaca kitab Sibtud Durar, insya Allah akan dibersihkan, sehingga pikiran-pikiran kita akan ditunjukkan kepada arah yang benar sesuai dengan ajaran daripada Nabi besar Muhammad SAW. Karena yang namanya ucapan wali adalah nur. Bahkan guru kami Sayyidil Habib Abdurrahman, beliau mengatakan kalam daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai berjuta-juta makna. Karena ucapannya sekali lagi bukan karena nafsu, akan tetapi semuanya adalah wahyu minallah azza wa jalla, yang memang terhenti itu dan namanya wahyu. Akan tetapi ada yang namanya ilham. Ilham diberikan kepada para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita membaca daripada kalam-kalam tersebut, kita insya Allah akan dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah lebih.
Ya, saya tuh bingung, tadinya udah diomong jam 10 aja Bib, katanya selesai. Ini jam 10 udah 7 menit nih. Ya, nggak apa-apa yang nambah 10 menit ya. Ya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu cerita saja deh yang menarik. Karena saya ini paling bingung kalau ada waktunya, ya. Jadi kita pengen tahu fadilah daripada menghadiri acara-acara yang seperti ini. Kalau fadilah udah enggak kehitung deh, ya, enggak kehitung udah banyaknya fadilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang berkumpul di tempat yang seperti ini. Kalau kita berbicara tentang ilmu saja udah cukup. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Selesai sudah, kita saat ini menuju siapa? Menuju taman sorganya Gusti Allah. Tetapi ada satu yang menarik ini. Kemarin Sayyidil Habib Abdurrahman menceritakan kepada kami waktu ada di Jakarta. Ada satu ahli hadis, alim, ya, juga beliau suka menulis pujian-pujian kepada Nabi SAW. Ya Imam Ar-Rusli, ya sanadi anta babullah mu'tamadi. Terus wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Nah, kalau antum melihat, bukan satu pengarang sebetulnya, tetapi banyak pengarang ini, ya, daripada ya Imam Ar-Rusli tadi. Subhanallah, ketika lagi mengarang, ya, sampai di dalam ucapan kultal maddah luh jannah wa aufini biwa'dika ya sanadi. Jadi ketika beliau lagi menulis itu sampai kepada engkau berkata ya Rasulullah, bagi orang yang memuji itu sorga, tepati kepada aku janjimu wahai junjunganku, wahai sandaranku. Itu yang diucapkan si orang tadi. Jadi subhanallah, ketika lagi menulis tadi tertidur. Namanya walinya Allah Subhanahu wa taala, tidurnya berbeda dengan tidurnya kita. Kalau kita nih sebelum tidur nonton bola, udah pasti tuh tidurnya juga lagi lihat bola. Udah gak kemana-mana tuh. Ya. Kalau tidurnya walinya Allah Subhanahu wa taala, begitu beliau tidur mimpi bertemu kanjeng Nabi. Lalu beliau berkata, tapi sebelum berkata Rasulullah sebetulnya tersenyum. Udah cukup kan? Senyum kanjeng Nabi SAW itu sudah cukup sebagai dalil. Apalagi di situ Nabi SAW yatabassam, tersenyum sudah. Udah cukup. Tetapi beliau pengen mengundang Nabi, pengen berbicara dengan Nabi, sehingga beliau katakan, ya Rasulullah, saya telah menulis bait-bait syair. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW, ikra, kamu baca. Dibaca tuh. Dari pertama ya Imam Ar-Rusli sampai akhir, sampai kalimat kultal maddah lahul jannah wa aufini biwa'dika ya sanadi. Saya tidak pernah mendengar ya Rasulullah engkau mengucapkan di dalam kitab-kitab bahwa orang yang memuji paduka itu mendapatkan sorga, kata beliau. Ya, si orang tadi, ulama tadi ini. Saya tidak pernah mendengar, kan tidak pernah ada nih di dalam hadis Nabi SAW, kita tidak mendengar bahwa yang memuji aku akan masuk ke dalam sorga. Yang dipakai kelompok orang sebelah apa ucapannya? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Justru sebaliknya loh. Ya, mereka mengatakan jangan kultuskan aku seperti mengkultuskannya orang-orang Nasrani kepada Sayyidina Isa bin Maryam. Mereka mengkultuskannya, menjadikan Tuhan, ya salah jelas. Tetapi kita yang hadir di tempat ini, walaupun kita memuji sehebat apapun kanjeng Nabi, pernah tidak terdengar daripada seorang penceramah yang mengatakan kita sembah Nabi Muhammad karena dia anak Tuhan. Tidak. Beliau adalah manusia yang diberi kelebihan oleh Allah. Bahkan Sayyidina Al-Qutub Al-Habib mengatakan basyarun lakal. Sudah selesai.
bahwa beliau adalah manusia akan tetapi tidak sama dengan manusia. Wansub ila qadrihi ma syi'man wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Al-Imamul Busiri, kita nisbatkan zatnya Nabi SAW sehebat apapun, seagung apapun, enggak ada masalah. Ketinggian beliau kita tinggi-tinggikan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah apa yang mereka ucapkan orang-orang Nasrani. Mereka menganggap Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Tetapi kita saudaraku tidak pernah. Kita tetap mengagungkan Nabi walaupun sudah dikatakan Al-Habib Ali tadi, pengagungan kita tidak ada nilainya. Sampai beliau Al-Habib Ali mengatakan, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awraq. Jadi nggak bisa ditulis di dalam kertas yang apapun tidak akan mungkin bisa mencukupi keindahan Nabi, ketinggian Nabi, kemuliaan Nabi. Yang tahu keindahan Nabi, kemuliaan Nabi hanyalah Allah sang penciptanya. Pujian Allah sudah cukup, satu saja. Kalau ada di dalam Al-Quran cuma satu saja, itu tidak bisa membandingi seluruh makhluknya Allah. Karena pujian Allah la awwala lahu wa la akhirah, tidak ada awal, tidak ada akhir. Beliau katakan apa? Wa innaka la ala khuluqin azim. Satu saja sudah cukup sebetulnya. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu banyak memuji Kanjeng Nabi, enggak ada apa-apanya. Pujian kita itu nol dibandingkan dengan pujian Rabbul Izzah yang Allah katakan bahwa engkau ya asrafar rusul di dalam ketinggian akhlak yang mulia. Apalah arti daripada lisan, bahkan lisan-lisan yang dicampur menjadi satu untuk memuji Kanjeng Nabi yang gak bakal bisa. Karena apa? Karena sudah diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sallu ala Muhammad. Kembali kepada cerita tadi. Orang tadi pun mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah tuh. Saya pengen, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya untuk senantiasa memuji paduka nih. Antaqani Allah. Allah yang mengajak atau mengajari aku mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada engkau. Apa yang diucapkan Nabi? Wa illam akul dzalik lahumul jannah, lahumul jannah, lahumul jannah. Walaupun aku tidak mengucapkan kata-kata pujian itu masuk ke dalam sorga, tapi ketahuilah bahwa orang yang memuji Kanjeng Nabi, sorga buat mereka, sorga buat mereka. Dan itu diucapkan 3 kali oleh Nabi Muhammad di dalam mimpi seseorang wali, seseorang yang dijamin kesahihan mimpinya. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau seandainya kita pulang, udah cukup nih. Kita membaca Simtudura sudah lebih daripada cukup, saudara. Ucapan-ucapan kiai-kiai ya dibandingkan dengan Al-Habib Ali jauh lah. Ya, apalagi yang mungkin ucapan orang-orang seperti itu ya udah jauh banget. Tetapi yang paling terpenting setelah kita pulang nanti, mudah-mudahan kita ada athar yang kita bawa, ada bekas yang kita bawa. Ketika kita pulang ada ingatan-ingatan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Kanjeng Nabi sholat? Jauh sebetulnya kita untuk meniru beliau. Akan tetapi setidak-tidaknya ketika panggilan subuh, tolong bangun Anda. Jangan sampai Anda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala madal abad, selamanya ketika Anda meninggalkan sholat subuh. Kita sering mendengar ucapan-ucapan Nabi, ancaman-ancaman Nabi kepada orang yang meninggalkan solat. Bahkan Allah katakan, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka katakan, kami bukan orang yang solat, kami enggak melaksanakan solat. Itu yang menyebabkan mereka masuk neraka Saqar. Jadi yuk kita berusaha untuk hadiri maulid Nabi SAW dimanapun. Tetapi jangan lupakan solat, karena solat itu adalah wasiat yang terakhir. Ketika beliau mau wafat sekalipun, beliau ketika sadar daripada pingsannya, apa yang beliau ucapkan? Hadaratis sholah, sudah masuk waktu sholat. Perintahkan Bilal untuk azan dan perintahkan Abu Bakar untuk
salat menjadi imam. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Pingsan lagi, begitu sadar ucapannya sama, hadaratis salah. Saking apa coba? Saking pentingnya itu yang namanya salat. Karena tidak akan mungkin agama itu menjadi kokoh, menjadi tegak tanpa adanya salat. Karena as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Kita hadiri maulid-maulid yang ada, insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita pulang insyaallah dengan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak, terutama syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan cuma pulang ke rumah saja, tetapi pulang nanti di akhirat. Insyaallah ketika kita pulang ke alam kubur kita, ke alam akhirat kita, ada syafaat yang menyertai kita insyaallah. Baca itu yang namanya simtuduror di rumah-rumah kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan simtuduror, rumah-rumah kita akan menjadi terang benderang insyaallah, bukan karena lampu tetapi karena nur yang masuk ke dalamnya, sehingga di dalamnya kegelapan itu akan sirna, keinginan-keinginan maksiat akan hilang, yang ada adalah keinginan-keinginan untuk berbuat baik dan berbuat baik, sehingga kita insyaallah akan bertemu pembimbing yang paling utama yang dikatakan guru kami Sayyiduna Imam Qutb al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, al-muallimul haqiqiyyu huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidik yang sebenarnya itu adalah Nabi. Ketika Anda mendengar saat ini dari ucapan saya atau dari ucapan siapapun tentang kebaikan, maka hakikat yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah siapapun yang hadir saat ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang duduk insyaallah pulang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya insyaallah akan ditetapkan menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Al Ustaz Radhani dan juga para panitia pastinya akan lebih dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayangnya. Semakin tahun insyaallah maulid ini semakin besar. Amin ya rabbal alamin bijahi tuhal amin wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada salawat kita baca dahulu bersama-sama 3 kali. Ini saya diperintahkan oleh guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Saya ijazahkan kepada antum semua sebagaimana saya dapat ijazah dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman bin Samatil Imam Qutb Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Bilang qabiltu, saya terima. Ya, mudah-mudahan ada sambungan dengan guru-guru kami yang pastinya sambungannya kepada Sayyidina Al-Habib Soleh Tanggul, wali yang ada di Jawa Timur sana, yang dikatakan doa beliau itu seperti kilat. Shallu ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan doa-doa yang telah kita baca tadi yang dipimpin oleh Al-Habib Yahya
mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan di tempat ini. Semuanya insya Allah punya nilai yang sangat istimewa di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Amin ya rabbal alamin, bijahi tohal, amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.